1. Apa itu globalisasi? Perkembangan modernisasi saat ini dibarengi dengan meluasnya globalisasi. Apakah kalian sering mendengar atau bahkan sudah mengetahui pengertian dari globalisasi? Globalisasi terdiri dari dua kata, yaitu global, yang berarti meliputi seluruh dunia, dan isasi, yang berarti proses. Dapat disimpulkan jika sederhananya globalisasi adalah proses penglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Menurut Kamus Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Meluasnya globalisasi didorong oleh perkembangan ekonomi dunia melalui kehadiran perusahaan multinasional atau perusahaan yang melakukan operasinya di lebih dari satu negara. Kehadiran perusahaan tersebut kemudian memungkinkan terjadinya keterhubungan antar berbagai wilayah tanpa batas negara. Salah satu contoh perusahaan multinasional adalah perusahaan otomotif Toyota yang memiliki pabrik mesin dan perakitan di Indonesia yang hasil produksinya dijual ke Thailand hingga Argentina, sementara kantor pusatnya berada di Jepang. Begitu pula perusahaan alat komunikasi Samsung yang memproduksi barangnya di India untuk dijual ke Afrika dan Eropa, namun kantornya pusatnya berada di Korea Selatan. Perkembangan perusahaan multinasional kemudian dianggap menjadi pelopor bagi terbukanya batas-batas wilayah antar negara yang mendorong terjadinya globalisasi. Ditambah dengan pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, proses globalisasi terus berlangsung semakin signifikan dan meluas ke seluruh bidang kehidupan, termasuk kebudayaan masyarakat dunia. 2. Bagaimana asal mula perkembangan globalisasi? Untuk mengetahui asal mula terjadinya globalisasi, kita dapat melihat kemunculan globalisasi dari dua periode, yaitu periode klasik, awal, dan periode modern, lanjutan. Periode klasik ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. Sementara periode modern ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah dunia di tengah proses perkembangan industri. Melalui kedua gambar tersebut kita bisa melihat bahwa proses globalisasi dipicu oleh semakin meluasnya jalur perdagangan antara berbagai wilayah di dunia. Jejaring keterhubungan wilayah-wilayah di dunia yang sudah berlangsung selama ribuan tahun tersebut kemudian mengalami perkembangan yang signifikan sejak dimulainya masa revolusi industri yang memicu perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Istilah globalisasi yang dikenal saat ini merujuk pada proses pengglobalan di periode modern tersebut yang perkembangannya masih terus berlanjut hingga saat ini. Perkembangan globalisasi didukung oleh kemajuan pesat dalam teknologi transportasi dan komunikasi. Jika di zaman dulu manusia harus menempuh waktu berhari-hari untuk bisa melintasi sebuah daerah atau berbulan-bulan untuk melintasi benua, kini jarak tersebut bisa ditempuh selama kurang dari 1 hari. Di sisi lain, jika di zaman dulu masyarakat antar benua hanya bisa berinteraksi melalui surat yang dikirimkan selama berminggu-minggu karena jaringan telepon yang masih terbatas, maka saat ini komunikasi tersebut bisa dilakukan secara langsung menggunakan internet yang jaringannya sudah menjangkau hampir seluruh wilayah di dunia. 3. Apa saja contoh globalisasi? Fenomena globalisasi bisa ditinjau dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek adalah sudut pandang terhadap sesuatu hal yang saling berhubungan. Dalam hal kehidupan masyarakat, kita dapat mengenal berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Bagaimana globalisasi memengaruhi aspek-aspek tersebut? Mari kita simak pemaparan berikut. A. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi.
Globalisasi memungkinkan terjadinya penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Penemuan-penemuan terbaru sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu wilayah kini dapat dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Misalnya kemajuan teknologi terbaru dalam bentuk pengembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup, perusahaan rintisan, digital yang dimulai di negara-negara maju kini sudah mulai mewabah di seluruh dunia termasuk di Indonesia. B. Aspek ekonomi. Selain perkembangan ilmu pengetahuan, bidang ekonomi adalah motor utama proses globalisasi dunia. Terbentuknya kebijakan-kebijakan pasar bebas yang sedang menjadi tren ekonomi dunia saat ini memungkinkan proses perdagangan barang dan perpindahan tenaga kerja berlangsung meluas sehingga memicu terintegrasinya sistem ekonomi dunia. Misalnya, keberadaan masyarakat ekonomi Eropa, EMA. Hal tersebut adalah cerminan dari proses globalisasi yang sedang berlangsung saat ini. C. Aspek politik dan hukum. Seiring dengan meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain sebagainya memiliki peran yang kuat untuk menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Peraturan terkait investasi, perdagangan luar negeri, hak asasi manusia, hingga arah pembangunan yang disepakati di suatu tempat dalam sebuah pertemuan internasional kemudian harus diikuti oleh negara anggotanya yang berada di seluruh dunia. Aspek globalisasi yang paling tampak dalam keseharian adalah globalisasi budaya. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat termasuk gaya hidup keseharian. Perkembangan teknologi media dibarengi dengan motif ekonomi kemudian mendorong industri budaya yang dapat dengan mudah menyebarkan corak kebudayaan baru di sebuah wilayah. Merebaknya restoran cepat saji dan kedai kopi Amerika, serta mewabahnya drama film Korea di Indonesia adalah beberapa dari contohnya.